Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah hari Minggu Pelayan Anak, Minggu 14 November 2021. Adik-adik, mari kita bernyanyi Mas PKPA. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 6, bait 1 dan 2, bunga-bunga yang dipadang. Adik-adik, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini walaupun melalui aplikasi online Tuhan, untuk bersama-sama menguji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, menuntun ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan berkatilah kakak lain yang akan bertugas Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak lain tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Berkati kami yang hadir, berkati teman-teman kami yang tidak hadir saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, pujian Mazmur pada ibadah pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 62, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 257, bait 1 dan 2, Ku nyanyi senang. Nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini yaitu terdapat di dalam Keluaran. Bacaan kita pada pagi hari ini Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat 1 sampai yang ke-6. Keluaran 32 ayat 1 yang sampai yang ke-6. Adik-adik menyimak di rumah, Kak Yatmi yang membaca. Namun sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita satu di dalam doa. Patut kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus atas segala rahmat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati, menjaga, dan melindungi kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini Engkau himpunkan bersama adik-adik PA. Tuhan Yesus berkati kami, berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami boleh jadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hikmat-Mu itu yang memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat 1 yang sampai yang ke-6. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya,
Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bercerita lebih jauh tentang tokoh Alkitab yaitu Musa dan Harun yang seperti perikop kita baca tadi, Kak Yatmi mau tanya nih, apakah adik-adik pernah menunggu dalam waktu yang cukup lama? Atau adik-adik itu pernah alami? Pernah Kak menunggu itu membosankan? Apalagi waktunya lebih lama, itu sangat bosan sekali. Tentunya adik-adik pernah alami. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti kisah Alkitab yang kita ceritakan pada pagi hari ini, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun ini adalah kakak beradik. Abangnya Harun dan Musa adalah adiknya. Jadi Musa adiknya Harun. Lalu Musa ini mendapat tugas atau diutus oleh Tuhan. Tugas Musa itu apa Kak yang diberikan Tuhan kepada Musa? Musa ini ditugaskan untuk naik ke Gunung Sinai. Sedangkan Harun tidak ikut serta. Harun suruh tinggal untuk memimpin sementara bangsa Israel yang telah ditinggalkan oleh Musa. Harun dan Musa ini bekerja sama untuk melayani atau memimpin bangsa Israel, akan tetapi yang dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai hanyalah Musa saja. Nah, Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Sedangkan Harun dipilih Tuhan untuk membantu Musa. Nah, yang pertama ketika Musa menghadap Raja Fir'aun, Harun dipilih untuk membantu Musa sebagai juru bicara. Sebab Musa adalah susah untuk bicara atau pelat lidah. Dan sedangkan Harun ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Harun dipesan bahwa suruh menggantikan sementara untuk memimpin bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu nanti ketika ada yang dibicarakan atau masalah yang dihadapi itu bisa disampaikan atau mungkin Harun bisa memberi jawab kepada apa yang diperlukan oleh bangsa Israel itu. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, anggapan mereka adalah Musa mengundur-undurkan diri atau mengulur-ngulurkan waktu untuk turun dari Gunung Sinai. Waktu yang ditempuh oleh Musa di Gunung Sinai adalah 40 hari 40 malam. Itu menjadi suatu kecemasan bagi bangsa Israel itu. Mereka seperti
ayam kehilangan induknya. Seperti mereka seakan-akan kehilangan seorang pemimpin. Sehingga keinginan umat untuk mengganti Tuhan dengan Allah lain ditanggapi oleh Harun dengan cepat. Harun menyuruh atau memerintahkan mereka untuk mengumpulkan semua perhiasan anting-anting maupun perhiasan yang lainnya, baik dari anak laki-laki maupun perempuan, dan sehingga dibentuknyalah dan dipahat menjadi anak lembu emas. Dan bangsa Israel menganggap lembu emas itu sebagai dewa yang disembah pengganti Allah. Karena tidak sabar menunggu, umat Israel dengan mudahnya bekerja sama dengan Harun untuk menggantikan Allah. Mereka akhirnya umat tidak setia lagi kepada Tuhan. Umat tidak setia untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kesetiaan hanya kepada Tuhan saja tidak mudah untuk dipertahankan atau dijaga. Bahkan banyak sekali godaan atau cobaan. Seperti Harun dan bangsa Israel menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Mereka tidak sabar sehingga dengan mudahnya mereka goyah imannya, tidak setia. Mereka menggantikan Allah dengan lembu emas. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini bacaan kita berfokus pada kesetiaan kepada satu Allah saja. Allah tidak ingin diduakan dengan Allah lain. Ungkapan ini juga menyatakan bahwa ia tidak mau ada perhatian dan kasih sayang yang terbagi. Sebab kita tahu apa yang sudah Allah lakukan itu sangat dahsyat. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu, bahkan menentukan hidup dan mati suatu bangsa. Nah, adik-adik kita juga diingatkan untuk tidak menyembah Allah lain, yaitu penyembahan kepada berhala. Zaman dulu yang disebut penyembahan berhala adalah penyembahan patung atau pohon. Bagaimana dengan zaman sekarang? Nah, kita seringkali tidak menyadari bahwa kita juga terjebak pada berhala modern saat ini. Contohnya, berhala prestasi. Manusia diberikan kemampuan atau talenta, namun terkadang talenta itu dipakai untuk menyombongkan diri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang lainnya, berhala gadget atau harta benda yang menjadi dosa bukannya barangnya, akan tetapi cara kita mengabdi menomorsatukan barang tersebut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa dan jauh dari kasih karunia Allah? Yaitu caranya dengan bersekutu dengan Allah melalui doa. Melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pedoman dalam hidup kita. Dan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah rindu untuk selalu bersekutu dengan anak-anaknya. Dia ingin selalu menjadi nomor satu dalam hidup kita. Tuhan Allah layak mendapat tempat pertama dalam hidup kita karena Dia adalah pencipta semua makhluk di dunia ini dan Dia berhak atas kepunyaannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap setia. Setia hanya kepada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Kita rajin memuji Tuhan. Kita tidak boleh bosan untuk memuji Tuhan. Kita tidak boleh bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan lebih-lebih kita tidak boleh bosan beribadah hari Minggu. Meskipun ibadah kita dilaksanakan melalui daring. Tetap semangat dan terus setia. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu, purba
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Firman-Mu pada pagi hari mengajarkan kepada kami untuk kami tetap setia kepadamu, untuk kami tetap menyembah hanya kepada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jauhkan kami dari berhala-berhala, jauhkan kami dari ilah-ilah lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan, ada banyak program yang telah disusun oleh gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati, mengirimkan malaikat-malaikatmu untuk memberkati gereja kami, agar gereja kami juga menjadi berkat di luar sana dan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak layan, pengurus PA. Tuhan berkati mereka semuanya, apapun yang telah diprogramkan, Tuhan juga memberkatinya. Tuhan mencukupkan segala biaya-biayanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik PA yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kerinduannya, segala apa yang dicita-citakan Tuhan tolong memberkati. Kami yakin dan percaya Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjauhkan dari virus-virus itu, Engkau menyembuhkan kami semua, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberkati, menjaga dan melindungi kami Tuhan. Kami rindu bangsa kami ini menjadi bangsa yang damai sejahtera, yang jauh dari sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin kelemahan tubuh yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, tolong tilik mereka. Kami yakin dan percaya dengan darah-Mu yang kudus itu yang sanggup menyembuhkan tubuh mereka Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan dapat mereka rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami, ampunkan segala dosa kami, lalu tambah iman percaya kami hanya kepadamu. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita pengucapan syukur. Untuk diketahui persembahan adik-adik untuk hari Minggu ini, adik-adik bisa transfer ke rekening bendahara PA, dan juga kakak lain akan ke rumah adik-adik di setiap Minggu sore. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356 bait 1 sampai 3, Ku beri persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kini kami datang kepadamu membawa ungkapan syukur kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati dan kuduskan
dan juga dapat kami gunakan untuk pelayanan di gereja kami dan juga pelayanan di IHMPA, dan juga menunjang pelayanan kasih bagi sesama untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, berkatilah para majelis yang akan mengelola persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita semua lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal hingga sampai penutup hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami semua dimanapun kami berada. Berkatilah kami Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan. Kiranya apapun yang kami lakukan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan bersumber pada firman Tuhan. Berkati kami yang hadir, berkati teman-teman kami yang tidak hadir. Kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, nah doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu pada ibadah hari Minggu PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.